Mengetahui kronologis pasti dan juga perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, ada Kompol Riki Sibarani. Selamat malam Pak Riki. Pak Riki, apakah pihak kepolisian mendapatkan laporan terkait dengan adanya kasus ini, Pak? Malam, Mas Desa. Jadi pihak Polresta Balikpapan memang mendapatkan laporan karena laporan ini langsung dibawa oleh pihak Polsek, di mana Polsek juga mendapatkan laporan dari pihak sekolah dengan orang tua murid yang membawa ke Polsek. Kemudian Polsek membawa ke Polresta Balikpapan karena Polresta Balikpapan yang memiliki unit PPA. Baik, dari keterangan para saksi di lapangan, Pak, bagaimana sebenarnya kronologis kejadiannya? Karena ini kan masih cukup simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa ini diduga karena adanya pengiriman foto yang bermuatan asusila di sana, sehingga kemudian berakhir dengan adanya perundungan. Ya, dari kejadian yang kami dapat, dari informasi yang kami gali, memang awal mulanya itu dari korban ada mengirimkan foto-foto asusila kepada beberapa teman-teman perempuannya. Kemudian teman perempuan ini ternyata masih sepupu dengan salah satu pelaku, di mana pelaku ini adalah teman satu kelasnya dari korban. Nah, kemudian dari itu salah satu pelaku inisial S mengklarifikasi kepada korban, dan korban mengakui bahwasanya itu benar terjadi, sehingga kesal dan dia menyampaikan kepada teman-teman satu kelasnya, sehingga teman-teman satu kelasnya juga ikut melakukan pemukulan. Ada berapa pelaku, Pak, yang terlibat dalam aksi perundungan ini, Pak? Informasi yang kami dapat, kemudian yang kami kumpulkan, itu untuk pelaku ada 5 orang, kemudian 1 orang itu untuk yang menggunakan video 1 orang, namun yang pelaku pemukulan ada 5 orang. Baik, setelah kemudian polisi mendapatkan laporan, apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Karena kita tahu bahwa sekolah sendiri sebenarnya kan sudah menyatakan bahwa ini sudah didudukan perkaranya, pihak pelaku dan juga yang menjadi korban juga, kalau dari pihak sekolah bilangnya kan sudah didamaikan, Pak. Ya, memang pada saat awalnya para guru itu sudah mendamaikan antara pelaku dengan korban. Namun untuk awal itu guru BK maupun wali kelas hanya mengetahui perkelahian 1 lawan 1. Namun setelah adanya beredar video tersebut, dari situlah pihak sekolah tahu bahwasanya bukan 1 lawan 1, namun si korban ini dipukul beramai-ramai. Nah, kemudian setelah itu pihak sekolah mengundang orang tua murid, ya, baik dari pelaku maupun korban, kemudian dimediasi, kemudian dibawa ke Polsek Timur, Balikpapan Timur. Kemudian dari Polsek Balikpapan Timur itu membawa ke Polresta, karena di Polresta yang ada unit PPA. Dari situlah kita mengetahui kejadian sesungguhnya, kita interogasi korban, pelaku, kemudian dengan wali guru maupun guru BK. Apakah kemudian artinya bahwa kasus ini akan di take over via jalur hukum, atau nanti akan ada restoratif justice misalnya kayak untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, Pak? Oke, sampai dengan saat ini karena kemarin itu sudah kita tanganin masalah ini dari pihak guru maupun orang tua, baik orang tua pelaku maupun orang tua korban memang menginginkan agar masalah ini dimediasikan secara kekeluargaan saja, karena mereka juga mengetahui anak-anak mereka masih sekolah. Mereka bermohon kepada pihak Polresta agar ini secara kekeluargaan saja, Mas, sehingga dibuatkan surat perdamaian, kemudian tidak keberatan dan tidak menginginkan untuk sampai ke ranah hukum gitu. Untuk korbannya sendiri saat ini bagaimana, Pak? Adakah kemudian perlindungan dari pihak kepolisian, ataukah kemudian ada pendampingan juga dari unit PPA tadi Anda katakan? Oke, sampai dengan saat ini memang baik pelaku maupun korban itu kegiatan belajar mengajarnya udah seperti biasa. Namun untuk mengantisipasi, kami akan tetap berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk melakukan pendampingan
agar si korban maupun si pelaku itu psikisnya bisa kembali seperti semula, Mas. Adakah kemudian yang dinyatakan pihak sekolah Pak untuk kemudian agar kemudian kejadian seperti ini tidak terulang kembali Pak? Karena belakangan ini kan marak sekali ya aksi perundungan yang terjadi di sekolah Pak. Ya, kami dari Polresta Balikpapan selalu koordinasi dengan pihak sekolah agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian juga dengan UPTD PPA juga kita selalu komunikasi setiap ada kejadian bullying di sekolah-sekolah seperti ini agar selalu melakukan pendampingan baik pihak korban maupun pelaku, Mas. Kemudian salah satunya adalah dari pimpinan Polda Kaltim, Bapak Kapolda maupun Bapak Kapolresta. Kita ada program bahwasanya anggota polisi akan menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah dan melalui program itu kita akan menyampaikan selalu kepada anak murid untuk antisipasi kekerasan-kekerasan atau bullying yang ada di sekolah. Baik Pak Riki, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan dan juga terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Malam.